Saudara, apakah figur ayah itu penting? Tadi awal kita berdoa, Pastor Yudi bilang, kayaknya ketebak ini, pasti khotbahnya tentang Bapak gitu ya. Padahal enggak sebenarnya. Tapi memang figur Bapak ini enggak bisa kita kesampingkan sama sekali. Figur Bapak ini penting sekali. Saking pentingnya Tuhan mau kita mengenal dia sebagai Bapak, betul enggak? Itu figur yang sangat-sangat penting. Dan luar biasanya, meskipun tidak ada di catatan khotbah saya, Pastor Yudi, Bapak itu, job description yang pertama dari seorang bapak adalah memberikan identitas untuk anaknya. Amin? Nah, mulai aja udah keras, kenceng. Ya, job description dari seorang bapak adalah memberikan identitas untuk anaknya. Kenapa memberikan identitas itu sangat penting sesuai dengan tema tahun ini, The Year of Divine Identity. Karena identitas ini memang adalah satu jangkar sesuatu yang memang sebagai pondasi kita, yang dimana kalau kita hidup di atas gedung yang mungkin kena gempa, tapi karena pondasinya sangat kuat, gedung itu tidak akan jadi apa-apa. Engkau akan tetap teguh berdiri. Ya, dan kita sebagai anak, memang jaminan kita adalah Bapak kita. Saking pentingnya seorang bapa memberikan identitas untuk anaknya, maka pada waktu Yesus dikandung di dalam kandungannya Maria, harus datang seorang malaikat untuk memberikan peneguhan. Jangan khawatir gitu ya, jangan takut. Engkau akan mengandung seorang anak. Dan sebenarnya siapa yang membuahi kandungan dari Maria? Itu adalah Tuhan sendiri. Kita bersyukur karena hari ini Yesus sudah datang kan begitu. Yesus sudah datang sehingga saat Yesus datang hanya Yesuslah yang pertama kali memperkenalkan Yahweh, Tuhan sembahan orang Israel sebagai seorang Bapa. Kenapa begitu? Kalau mungkin dari agama yang lain, challenge orang Kristen. Kalau di Alkitabmu ada tertulis bahwa Tuhan itu beranak, ya, Yesus itu mengatakan dirinya sendiri adalah Tuhan, saya ikut kamu. Ada challenge begitu kan? Tetapi sebenarnya kita semua mengakui ya bahwa waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan enggak ada benih laki-laki di sana. Ya, agama sebelah pun mengakui tidak ada benih seorang laki-laki. Itu adalah dia mengandung dari Roh Kudus. Firman Tuhan yang jadi manusia. Artinya kalau benihnya adalah Tuhan sendiri, berarti lahirlah anak Tuhan. Kalau benihnya adalah dari Tuhan sendiri, lahirlah anak Tuhan. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa tidak beranak. Ya, Tuhan sudah memperanakkan Yesus Kristus di dalam buah kandungannya Maria. Oke, by the way, khotbah saya bukan tentang itu sebenarnya. Saya mau mengingatkan kita semua di sini bahwa saudara punya identitas yang luar biasa. Waktu Yesus dibaptis, keluar dari air, ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu adalah endorse dari surga langsung, bahwa Yesus memulai karirnya, perjalanannya untuk pelayanan, itu diteguhkan secara identitas terlebih dahulu. Dan di depan orang-orang semua bisa melihat bahwa memang orang ini Yesus adalah anak Allah. Kepada Yesuslah Allah Bapa berkenan. Kalau Yesus dikenan oleh Bapa, maka saudara dan saya juga sama, saudara. Amin. Ya, hari ini judul khotbahnya adalah Your Life is Precious, Not a Waste. Hidupmu sangat berharga, bukan sebuah kesia-siaan. Saudara, saya mungkin tidak terlalu mengenal saudara secara personal ya, dan mungkin saudara juga tidak terlalu kenal saya secara personal, hanya tahu, oh ini Pastor Is dari Medan asalnya. Saya menggembalakan sebuah gereja namanya Agape Grace Family di kota Medan. Saudara, sekitar tahun 2012 yang lalu ya, sekarang udah 2026, 14 tahun yang lalu ya, itu lahirlah sebuah gereja yang dirintis oleh 8 orang yang sebenarnya dasarnya saya pribadi tidak mau melakukan itu. Ya.
Penggembalaan itu sampai hari ini ya, sekarang sudah rame ya saudara ya di sana ya. Dan orang yang kalau saya ke sana, jemaat-jemaatnya banyak yang nggak kenal saudara. Banyak orang-orang baru. Dan sekarang saya lebih kenal jemaat GBC jadinya. Karena udah lama di sini kan, sudah 3 tahun juga di Jakarta. Pulang ke Medan saya lihat banyak sekali wajah-wajah orang yang tidak saya kenal. Tapi mereka semua kenal saya karena selalu dikasih tahu ya, ini gembala kita adalah Pastor Iskandar gitu ya. Sejarah perjalanan AGF, saya pribadi melihat banyak kegagalan saudara. Apa saja yang gagal? Sebut saja, hampir semua gagal saudara. Artinya apa? Pertama, saya gagal untuk tidak mau jadi pastor, gagal. Target saya adalah kalau dalam pelayanan saya nggak mau jadi pastornya. Tapi justru sayalah yang jadi pastor, kan gagal tuh. Tapi bukan gagal yang seperti itu, gagal yang literally memang gagal saudara. Kita 8 orang itu, Pastor Paul membimbing kami, dan kemudian bertambah banyak, bahkan leadernya itu Pastor Paul sering sekali, kalau ini adalah leader 8 orang, the original 8 ya, 8 orang yang asli katanya gitu ya. Kemudian dia mulai scanning beberapa potential leaders. Kalau memang muncul orang-orang yang hatinya baik sekali di dalam kelompok itu, dia akan ketahui, oh ini akan menjadi potential leader. Itu bertumbuh ya, leader-leader itu bertumbuh, sampai jumlahnya belasan, kalau nggak salah puncaknya 20. Leader 20 loh Bapak Ibu. Jadi yang duduk itu semua leader itu. Duduk dengar ibadah, leader semua. Saya nggak tahu di GBC leadernya berapa banyak. Leader, hari ini kemana leader itu semua? Nggak ada. Muncul leader baru lagi. Jadi boleh dibilang banyak kegagalan kami lihat. Yang kami anggap sudah keluarga, yang kami dekat sekali, rencananya bertumbuh bersama-sama, menua bersama-sama, anak-anak bertumbuh dewasa bersama-sama, menghilang semua. Hari ini saya berharap mereka semua tetap ada di dalam tangan Tuhan, dan mereka bisa bertumbuh juga dengan jalan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tapi maksud saya dalam kategori penggembalaan, saya merasa saya melihat banyak kegagalan, saudara. Itu dalam konteks pelayanan. Gereja AGF di Medan hari ini sudah menurut saya cukup ramai ya. Jumlah jemaahnya hampir sama dengan GBC, walaupun saya sudah nggak terlalu kenal orang-orangnya dan leader-leader baru itu sudah bermunculan, dan saya melihat respect sama Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita tidak mau masuk, terjun, ambil bagian pun, Tuhan akan sediakan orangnya. Makanya saudara yang terlibat dalam pelayanan di GBC, saya mau dorong saudara untuk melihat pelayanan saudara sebagai sebuah kesempatan privilege. Saya itu ngomong bukan asal ngomong, supaya membesarkan hati orang yang pelayanan. Enggak. Memang kesempatan untuk melayani itu adalah sebuah privilege. Kalau saudara tidak mau ambil, Tuhan tidak hukum saudara. Tuhan akan berikan kepada orang yang mau, saudara. Ya. Dan sekarang, siapa yang kurang berharga sampai tidak layak untuk melayani? Tidak ada, saudara. Apakah ada yang duduk di kursi hari ini di GBC adalah orang yang tidak berharga? Tidak ada, saudara. Tadi saya katakan bahwa saya mungkin tidak mengenal saudara terlalu dekat. Tapi saya mengenal beberapa orang yang kelahirannya pun tidak diharap. Ngerti maksud saya? Papa mamanya pun tidak berharap dia lahir, saudara. Lahir lagi, cewek lagi. Lahir lagi, cewek lagi. Papanya sebel. Papanya berharap dapat anak cowok. Tapi dapatnya cewek melulu sampai 5 sampai 6. Dan dia itu sudah di agak penghujung gitu ya. Bosan papanya ngelihatnya. Dan anak perempuan ini bertumbuh makin dewasa, dia lihat ke cermin pun dia nggak suka. Kenapa? Dari orang tua pun nggak suka sama dia. Akhirnya mungkin dia bertumbuh menjadi sedikit tomboy. Karena papanya berharap bisa jadi cowok gitu. Pengen punya anak cowok. Kalau memang papa saya pengen punya anak cowok, kenapa saya nggak coba jadi cowok gitu. Saudara, kelahiran saudara seperti apa, meskipun bukan direncanakan oleh orang tua sekalipun. Ada nggak di sini, mungkin nggak bisa angkat tangan kali ya. Ada yang merasa, mana papa saya? Mana? Dari kecil aja dia nggak ada. Sebenarnya dia mau saya lahir atau enggak sih?
Kalau memang benar mau, kenapa saya lahir terus dibiarin gitu aja? Kok saya hidup ada apa-apa tapi seperti nggak ada apa-apa? Ujung-ujungnya ke hari ayah juga ya pastor ya. Kenapa seperti lebih bagus teman saya yang nggak punya ayah sama sekali, memang dia sudah meninggal ayahnya. Jadi nggak ada lagi perbandingan, memang karena meninggal, ini papa saya masih hidup. Tapi saya nggak merasakan kehadiran dia gitu. Ya, saudara, meskipun kelahiranmu tidak direncanakan orang tuamu, hari ini saya mau katakan, Tuhan merencanakan engkau lahir. Amin. Bapamu tidak merencanakan, tapi Tuhan merencanakan kelahiranmu. Engkau sangat-sangat berharga, saudara. Engkau tidak tahu engkau seberharga itu. Buktinya hari ini saudara duduk di sini. Kalau saudara tidak berharga, tidak mungkin Tuhan itu mengkondisikan hidupmu. Jatuh bangun, ya kan? Sukses, gagal, sukses lagi, gagal lagi. Pernah jadi sangat percaya Tuhan, sangat tidak percaya Tuhan, sangat suka sama Tuhan, sangat kesel sama Tuhan. Ujung-ujungnya saudara duduk di sini. Ini petanda bahwa engkau sangat berharga. Engkau tidak tahu seluk-beluk hidupmu sendiri, tapi Tuhan tahu, saudara. Amin. Meskipun kita nggak bisa lihat, sebenarnya Tuhan mau saya hadir di dunia ini untuk apa, meskipun saudara tidak bisa lihat. Bukan persoalan. Kalau saya bilang pelayanan saya melihat banyak kegagalan, jangankan pelayanan saudara. Dalam hidup kita, bahkan sampai detik sebelum kita masuk ruangan ini, baru saja kita gagal tadi, baru saja tadi kita gagal, ya, sebelum masuk ruangan ini. Gagal, nggak tahu mungkin karena ribut suami istri, ya kan, gagal. Tapi saudara putuskan masuk aja dulu, duduk di sini. Saudara, kegagalanmu, pernikahanmu, kegagalan dalam pernikahan atau apapun itu, bukan sesuatu yang bisa mempengaruhi identitasmu, saudara. Kenapa kegagalan tidak bisa pengaruhi identitas kita? Jawaban yang paling masuk akal adalah karena keberhasilanmu pun tidak bisa menentukan identitasmu. Amin, saudara? Berhasil dan gagal dalam hidup kita nggak ada pengaruh sama identitas. Maksud saya, itu tidak bisa mengubah identitasmu yang tadinya anak Tuhan, kalau lagi gagal bukan anak Tuhan lagi. Nggak bisa begitu. Bahkan saudara sukses pun, bukan itu yang membuat kamu jadi anak Tuhan kan? Yang bikin kamu jadi anak Tuhan adalah korban Yesus di atas kayu salib. Betul tidak? Itu adalah posisi kemenangan, bukan kekalahan. Kalau iblis melihat Yesus disalibkan, itu pasti iblis bersorak-sorai itu. Kirain itu kalah, rencana Tuhan kalah. Karena iblis melihat Yesus itu sebagai manusia biasa. Manusia biasa yang super, bisa bikin mujizat, tapi manusia itu bukan Tuhan. Ya, iblis melihat ini nabi ini harus dibunuh kalau kayak gitu terus. Lama-lama ngelunjak ini. Oke, diatur pengkhianatan, diatur drama sedemikian rupa sehingga Yesus berhasil disalibkan. Keberhasilan iblis itu adalah kegagalan dia. Betul enggak? Karena Yesus benar-benar naik ke atas kayu salib lah, itulah letak kekalahan iblis. Yang manusia lihat saudara kalah, sesungguhnya saudara tidak kalah sama sekali. Amin. Bahkan bukan dunia yang melihat saudara kalah. Saudara sendiri melihat saudara kalah pun, itu bukan faktor penentu. Engkau tetap berharga. Amin. Keberhargaanmu bukan terletak pada keberhasilanmu. Karena kalau saudara menggantungkan, mencantolkan rasa berhargamu di atas dasar keberhasilan yang kamu bangun dari waktu ke waktu, kamu suatu hari saya khawatir akan jatuh. Ya. Anak saya nunggu-nunggu disebut. Anak saya waktu beranjak mulai remaja, dia bilang, "Pak, saya lihat ya di medsos ya, ada orang yang baru umur 20 sudah bisa beli apartemen tuh. Hebat banget ya, luar biasa. Saya pengen mau kayak dia." Saudara, salah tidak? Kalau anak kita pengen di usia 20 mendapat penghasilan luar biasa sampai bisa beli rumah sendiri. Salah tidak saudara? Enggak salah, enggak salah. Tapi tahu jawaban saya? Enggak tahu, anak saya masih ingat enggak.
Saya bilang sebenarnya nggak masalah. Tapi ingat, ketika tidak kebeli di usia 20 pun, engkau tetap berharga. Engkau bukan orang gagal. Kalau dia kebeli, ya puji Tuhan ya. Tapi kalau tidak kebeli pun, itu bukan berarti kamu orang gagal. Engkau tidak bisa mendefinisikan berhasil dan gagal hari ini berdasarkan kejadian-kejadian sebelum hari ini. Iya kan? Kita juga nggak bisa mendefinisikan karena kemarin berhasil menjual 1 unit rumah, kalau agen properti ya. Kemarin barusan jual 1 unit rumah, harganya 10 miliar, wah bangga, closing tuh. Oke, aku adalah orang sukses. Anda menggantungkan rasa suksesmu karena penjualan 1 unit. Tunggu bulan depan, masih bisa nggak? Tunggu 2 bulan lagi, masih bisa konsisten nggak? Syukur kalau bisa ya. Bisa terus, setiap tahun capai, bangga. Saudara, suatu hari, satu titik, kita nggak produktif lagi. Masa kita nggak merasa berharga lagi? Ini adalah ada sindrom orang yang pensiun ya. Ada sindrom orang yang mulai pensiun, dia merasa dia kalah saing. Jadi kalau ada anak-anak yang lebih muda, orang-orang lebih muda, lebih sukses dari dia, kadang nggak bisa terima. Apalagi kalau benar-benar pensiun, ya kan, titahnya itu nggak bisa lagi nggak didengar lagi gitu ya. Karena memang sudah ketinggalan zaman mungkin. Tapi karena biasa dia berkuasa, dia merasa sangat goyah gitu loh. Kok saya jadi begitu? Jadi bisa gampang marah gitu ya. Kita bilang, kok semakin tua kok jadi emosian. Kadang nggak sadar, itu kebawa sendiri, saudara. Jadi hari ini yang saya mau ceritakan adalah terlepas dari masa lalumu seperti apa, jangan biarkan itu menjadi penentu masa depanmu, saudara. Yang jadi penentu masa depanmu adalah identitasmu. Amin. Kalau saudara berharga, bukanlah hidupmu berharga. Hidupmu bukanlah sebuah kesia-siaan. Saya ingin setelah saudara mendengarkan firman ini, hati saya merindukan saudara melihat diri saudara setiap hari, lihat diri sendiri itu berharga, saudara. Karena orang yang merasa dirinya tidak berharga, biasanya dia akan hancurin sekalian. Banyak orang Kristen diajarkan oleh gereja untuk menjaga kekudusan ya. Kenapa? Seolah-olah kalau kita nggak jaga kekudusan, maka perkenanan Tuhan itu akan berkurang. Makin berdosa, makin berkurang, Tuhan makin nggak sayang. Sehingga kalau sudah sampai satu titik dia merasa dia gagal terus, satu titik dia akan bilang, udahlah mungkin saya jurusannya memang jurusan neraka. Saya udah pasti, definitely pasti masuk neraka ini. Kalau toh akhirnya ujungnya saya sudah pasti masuk neraka, untuk apa saya jaga kekudusan? Untuk apa saya jaga kekudusan? Toh ujungnya saya sudah tahu lah, pasti saya gagal lagi nanti. Sekalian saja saya habisin, hancurin aja hidup saya. Saya lakukan apa yang saya mau. Hidup aja semaunya. Tapi gereja pikir itu adalah ajaran yang benar. Kalau kamu nggak kudus, ini tempatnya orang-orang kudus, maka jagalah kekudusanmu. Bagaimana kalau beberapa orang merasa gagal untuk menjaga kekudusan itu? Maka dia akan berpikir dia nggak kudus lagi, saudara. Tapi menjelaskan secara anugerah, grace based, takut juga pendeta. Nanti dibilang engkau kudus bukan karena apa yang engkau lakukan. Meskipun engkau gagal, Tuhan sayang sama engkau. Wah, jadi dia hidup semaunya, Tuhan tetap sayang. Dia tetap sayang meskipun dia gagal. Hah? Ajaran begitu akan bikin jemaat jadi semaunya katanya gitu. Padahal ajaran apapun kalau udah merasa gagal, pasti semaunya juga. Betul tidak? Jadi yang benar adalah apa saya bilang ke anak saya, lu dasar lu lahir gagal lu. Bukan anak papa kalau kayak gitu. Ada nggak orang tua yang ngomongnya begitu? Kalau kamu juara 10 bukan anak papa. Anak papa itu juara 3 paling tidak. Kalau udah kayak gitu anaknya merasa gagal atau sukses kalau juara 10. Padahal ada anak orang yang juara 50. Happy-happy aja tuh. Lulus sekolah ngecet ini baju, ya jalan gitu ya. Waktu dia terjun di dunia usaha, sukses anak itu, yang badung itu. Yang katanya anak apa-apa, bingung hidupnya mau gimana. Paling banter kerja yang pas-pasan gitu loh.
Orangnya rapi, tulisannya bagus semua, tapi kerjanya mentok. Nanti kita akan bingung sendiri. Loh, apa yang salah ya? Semuanya sudah bagus, semua udah bagus. Kok ujungnya masih kalah juga? Itu bisa bunuh diri, lebih parah saudara. Ya, hari ini jangan ada anak Tuhan yang berpikiran sampai sesempit itu. Udahlah hancurin aja lah hidup saya. Saya yakin di GBC nggak ada. Kenapa? Setiap minggu di tempat ini, saudara yang fatherless, yang tidak merasa ada figur ayah, bukan nggak ada ayah ya, tapi merasa tidak ada figur ayah, inilah tujuan gereja diadain oleh Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kau menjadi anak yatim. Kenapa? Feeling menjadi anak yatim itu sangat sulit diungkap. Enggak bisa diceritakan. Dipendam terus, jalani terus. Ya, di kantor saya pun saya lihat ada beberapa orang yang sebenarnya kalau singgung keluarga, dia akan menghindari. Kalau bisa jangan bahas keluarga. Tapi wajahnya akan berusaha senyum terus, hidupnya periang, coba melakukannya. Tapi engkau kalau melihat manusia-manusia di luar sana dengan kacamata rohani, saudara bisa lihat mereka kosong, saudara. Siapa yang seharusnya menjangkau mereka? Kita, saudara. Kenapa saya berani garansi kita yang harus jangkau? Karena saudara hadir hari ini. Ya, kalau saudara nggak hadir berarti bukan saudara. Karena saudara hadir, saudaralah orang-orang yang memang dipanggil, diutus keluar, eklesia, ya, diutus keluar. Untuk orang-orang yang pandangan kosong meskipun senyum, tapi kosong, mereka butuh Tuhan. Mereka butuh identitas yang baru. Mereka butuh dipulihkan. Keadaan bisa pulih oleh karena apapun. Kalau saudara ada masalah keuangan, datang seorang kaya, selesaiin masalah keuanganmu. Tapi itu enggak permanen, saudara. Yang permanen adalah memberimu identitas yang baru. Itu yang permanen. Betul tidak? Orang kaya itu suatu hari akan mati. Saudara kenal dia, iya. Dia belum tentu kenal saudara. Oke lah dia kenal saudara. Tapi dia udah tua misalnya ya, terakhir dia mati, anaknya belum tentu ingat saudara, siapa ini? Kan gitu ya. Kita nggak mungkin bisa bergantung kepada pertolongan manusia. Siapapun dia, seberkuasa apapun dia. Presiden pun ada masanya, betul nggak? Setiap masa ada presidennya. Setiap presiden ada masanya, kan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya yang tidak ada masanya, tidak akan lekang oleh waktu adalah identitas. Hari ayah mengatakan, aku adalah anak dari Bapa yang maha tinggi. Bapakku adalah Tuhan. Wah, Bapak bisa mati? Gak bisa. Kita yang bisa mati ya. Setelah kita mati, malah ketemu muka dengan muka sama Bapak. Bapak nggak pernah bisa mati, saudara. Itulah yang kekal. Kalau Anda mau identitasmu yang kekal, ya engkau adalah anak Allah, itu identitas yang kekal. Itu divine identity. Something divine akan bertahan sampai selama-lamanya. Something divine tidak akan bisa berubah. Mau lakukan apapun, jungkir balik, gagal, sukses, enggak akan mengubah sesuatu yang divine. Amin. Kenapa penting divine identity? Karena itu yang tidak bisa digoyahkan sama sekali. Ini bisa bikin Anda sukses. Tapi kesuksesan nggak bisa menambah divine identity-mu. Ya, percaya pada identitasmu bisa mengubah situasimu. Tapi situasimu yang berubah-ubah itu tidak bisa mengubah identitasmu. Itu arah yang paling benar. Kalau saudara datang setia, datang ke gereja setiap minggu, saudara akan dibombardir sepanjang tahun ini. Saya sudah tahu dari awal tahun ya. Dari akhir tahun Pastor Yudi, begitu saya tahu divine identity, wah ini makanan saya. Kenapa? Ini makanan saya, mau bicara identity, sepanjang 2-3 tahun ke depan pun, 5 tahun pun gak akan selesai saudara. Kenapa? Karena kita bergerak aja setiap hari Senin ya, bergerak kehidupan yang normal aja, udah kayak lupa gitu identity kita. Udah kayak orang yang berbeda gitu. Nanti datang lagi hari mungkin ada kegiatan ibadah yang lain di tengah minggu atau apa gitu. Wah, identity bisa lah. Ya kan apalagi ikut pengajaran gitu, identity. Bisa lah. Tapi Senin lagi balik lagi ke normal. Sepanjang hidup kita, identity itu adalah merupakan perjalanan untuk memahami. Kita nggak akan
sempurna, saudara, untuk memahami itu. Tapi percaya sama saya, Tuhan sangat sempurna mengenalmu. Amin. Kita masuk ke dalam pembacaan firman. Takutnya nanti nggak selesai. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, ini adalah ayat yang seringkali orang anggap ini buktinya keselamatan bisa hilang. Karena kemarin waktu trip ya, saya jalan-jalan ke China kemarin itu bersama tim di perusahaan saya itu banyak anak Tuhannya juga sebenarnya anyway. Jadi saya iseng aja waktu breakfast, saya tanya lah ya, wah kamu di gereja yang cukup besar ya, wah luar biasa pelayanan, ya pelayanan. Saya penasaran sih, boleh nggak saya tanya? Tanya apa Pak? Menurutmu, kamu kan orang Kristen udah lama juga, iya. Menurutmu keselamatan itu anugerah bukan? Anugerah, pasti itu. Bukan hasil usaha kita kan? Iya. Berarti kita terima anugerah keselamatan melalui terima Yesus. Oke ya, deal ya, sepakat, oke. Kalau begitu masih bisa hilang nggak keselamatan itu? Satu meja bilang bisa hilang, saudara. Cuman saya yang bilang nggak bisa hilang. Dan saya bilang kita nggak debat ya. Saya pengen tahu kenapa kamu bisa berpikir keselamatan bisa hilang. Dia buka ayat ini, saudara. Ini kalau keselamatan nggak dikerjakan kan bisa hilang. Dia bilang. Kalau keburu hilang, saya tanya dia. Kalau keburu hilang, let's say keburu hilang dan dia sadar hari ini, dengan cara apa dia dapat lagi keselamatan? Anugerah lagi. Apalagi cara lain? Jadi kalau gitu anugerahnya kan on off nih. Berarti kamu lebih berkuasa dari anugerah. Kamu yang harus pertahankan dia. Kamu yang harus kerjakan itu. Kalau kamu nggak berhasil kerjakan, dia bisa hilang. Berarti kamu lebih kuat. Kamu harus lebih kuat dari anugerah. Harusnya yang mencengkram adalah anugerah mencengkrammu. Bukan engkau mencengkram anugerah itu. Amin. Betul ya? Sampai tahap itu bisa terima nggak? Bisa, tapi gerejamu enggak. Tapi bisa ya, bisa. Aku nggak sesat ya, enggak. Lucu ya saudara ya. Banyak anak Tuhan dibiarkan berjalan di atas muka bumi ini dengan bebas, tapi pemahamannya masih merasa dia bisa aja sia-sia. Padahal hidupnya sangat berharga. Dia merasa dalam sekejap bisa sia-sia kalau dia melakukan kesalahan. Cuman nanti kalau udah sangat akrab dengan pelayanan, mungkin dia akan merasa ya, nggak segampang itu sih hilang keselamatan. Masa Tuhan nggak paham, itu kan Tuhan pasti maklum lah. Saya kemarin salah itu memang hilaf saya. Tapi kan saya nggak bunuh, ya kan. Saya cuma pikiran negatif aja. Nggak mungkin lah gara-gara pikiran negatif saya masuk neraka. Nah dia membela juga nih. Padahal katanya kan kalau dosa itu besar kecil masuk neraka tetap itu. Mau pikiran negatif masuk neraka sebenarnya. Yang bisa bikin kita nggak masuk neraka, Yesus berkorban di atas kayu salib, itu aja. Kalau itu dia paham, anugerah paham. Tapi kehilangan dan dapat kembali itu dia udah mulai bingung tuh. Saudara, apakah gereja teman-teman saya itu kurang acara? Banyak acara, saudara. Bahkan hari ini pun mereka lagi acara besar. Nggak bisa di-cut ya, nggak apa-apa, kan saya nggak sebut nama ya. Tapi mereka rata, percayanya sama. Mengerjakan keselamatan itu adalah hal yang wajib dilakukan agar keselamatan nggak hilang, saudara. Jadi mereka sangat taat ya, tanda petik taat supaya sampai titik darah penghabisan itu kedapatan setia. Makanya selidiki aku, kan gitu kan. Lihat hatiku. Apakah aku ya kan tetap mengasihimu Yesus? Hebat kan? Kita tanya kita mengasihi Yesus, kita nggak pernah tanya Yesus mengasihiku enggak? Kalau Yesus mengasihi kita, selesailah sudah apa yang kamu khawatir. Kalau kamu yang mengasihi Yesus, saya sangat khawatir. Hari ini mungkin iya, besok belum tentu. Ya kan? Kalau bukan minggu ini kamu gagal, mungkin bulan depan. Kalau bukan bulan ini kamu gagal, mungkin tahun depan. Nah, mulai nyanyi ya lagu ya. Ada lagunya loh. Kayaknya GBC nggak tahu itu ya. Lagu. Oke lanjut ya, ayatnya kita baca lagi. Filipi 2 ayat 13 sekarang. Karena Allah lah yang mengerjakan. Ternyata kata mengerjakan bahasa Yunaninya adalah energeo. Energi.
Itu asal kata energi. Ternyata kita bisa kerjakan keselamatan, artinya keselamatan yang sudah ada kita bisa tampakkan keluar, kita bisa work it out, kita mengerjakan supaya keselamatan yang sudah ada itu bisa tampak keluar, supaya bisa dirasakan orang lain. Ternyata Allah yang mengerjakannya. Ternyata Allah yang mengerjakan. Di mana dia kerjakan? Di dalam kita, di dalam kamu. Apa yang dia kerjakan? Energi Tuhan itu ada di mana, saudara? Energi Tuhan ada di dalam kemauanmu. Bahkan mau melakukan yang baik pun itu dari Tuhan. Manusia itu nggak ada kecenderungan mau berbuat baik sebenarnya. Kalau hari ini saudara punya hati pengen berbuat sesuatu yang saudara tahu bukan maunya saudara sebenarnya. Ini sih maunya Tuhan. Pelayanan saya di AGF itu bukan maunya saya. Tapi saya baru hari ini saya sadar, bukan hari ini lah ya, setelah saya mengerti ayat ini. Ternyata itu adalah energinya Tuhan yang membuat saya mau rela melakukannya. Apakah pengen? Enggak, di sana enggak ada kemegahan. Enggak ada ucapan terima kasih. Ya saya enggak bilang bahwa hari ini jemaat-jemaat enggak mengucapkan terima kasih kepada saya, enggak sih. Saya enggak peduli juga sih sebenarnya sih. Tapi ya untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan nama, famous, saya rasa bukan di pelayanan. Jadi saya ngerti sendiri hati saya, kalau sampai rela melakukan beginian, berdiri hari ini pun, sampai rela melakukan, sudah pasti bukan karena saya yang mau sebenarnya. Tapi saya punya bapak-bapak rohani yang memberikan contoh kepada saya, mereka juga enggak mau. Tapi di lain kesempatan saya lihat banyak orang yang memang dia mau. Karena dia memang dalam pelayanan tahu berdiri di panggung terus loh. Ada cuannya juga. Jadi memang dari cita-cita awal memang sudah ke sana arahnya. Itu beda lagi ceritanya. Itu beda lagi. Saya enggak paham kalau yang itu. Yang saya pahami adalah yang saya alami hari ini. Yang tadinya enggak mau tapi punya kemauan. Itu energinya Tuhan, bukan energi saya. Energi saya habis. Ya kan, ketika orang salah paham aja, fitnah, ngomong di belakang, ngomong yang buruk aja, energi saya sendiri habis. Habis langsung. Tapi kenapa masih bisa lanjut? Itu energi Tuhan. Kenapa? Karena ayat selanjutnya kita baca ya, belum selesai tadi kan. Karena Allah lah yang mengerjakan energi dia itu di dalam kamu, saya, saudara, baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaan siapa? Kerelaan Tuhan. Artinya apa? Pekerjaan itu ya, kemauan maupun pekerjaan bagi saya adalah bahasa saya ya, kemauan maupun kemampuan. Saudara bisa melakukan pekerjaan karena mampu gitu kan ya, karena punya kemampuan itu kan. Tapi energi Tuhan yang memampukan. Akhirnya kamu kerjakan. Kemauan maupun kemampuan itu energi Tuhan, saudara. Mungkin kalau kita proyeksikan dalam pelayanan, mungkin lebih gampang. Oh iyalah, betul lah pelayanan memang bukan maunya saya. Tapi saudara, dalam pekerjaanmu pun begitu sebenarnya. Amin. Kalau kita mau melihat karya Tuhan satu-satu dinyatakan, dalam pekerjaan iya, dalam pernikahan iya, dalam pertemanan iya, dari mana-mana pun, pelayanan cuma salah satu gitu ya. Yang lain-lain juga mau lihat, maka sama prinsipnya. Hukumnya sama sebenarnya. Ya, saya bukan bilang hukum Taurat, tapi memang ini adalah apa ya mau dibilang, ilmiahnya begitu. Ilmiahnya energi Tuhan bekerja terlebih dahulu di dalam saudara. Baik kemauan itu maupun pekerjaannya sendiri. Menurut kerelaan dia, pertanyaan saya, Tuhan rela lihat kamu sukses? Kalau saudara ragu, Tuhan rela enggak sih aku sukses? Sudah pasti dia tidak rela kamu gagal. Sudah pasti itu. Kalau ragu ya kan, khususnya Father's Day hari ini. Saya father. Apakah saya rela lihat anak saya susah? Sudah pasti tidak. Apakah saya rela anak-anak saya sukses? Pastilah. Saya akan korbankan apapun yang saya bisa kalau memang bisa memenuhi kesuksesan mereka, bisa membantu kesuksesan mereka, saya akan kerjakan pastinya. Ya pastor enak lah, kan ada privilege. Enggak apa-apa, saya juga enggak punya privilege itu. Papa saya meninggal di usia 49, saya baru lulus SMA, saya enggak punya privilege begitu.
Kan gitu ya. Tapi saya juga nggak merasa itu adalah alasan untuk saya nggak bisa sukses. Gitu loh. Karena saya melihat alasan yang sama bisa dipakai orang untuk berubah atau makin buruk. Alasan yang sama. Ya, dulu saya pernah cerita enggak ya waktu khotbah ya. Saya bilang ilustrasinya semacam kayak anak kembar yang satunya pemabuk, satunya tidak. Anak kembar padahal. Berarti papa mamanya sama dong, namanya kembar. Kalau papa mamanya beda berarti bukan kembar dong. Kembar itu papa mamanya sama. Tapi satu pemabuk, satu bukan. Waktu ditanya, kenapa lu jadi pemabuk? Dia bilang, kamu nggak tahu papa saya pemabuk, makanya hari ini saya begitu. Sambil ngomong sambil teler. Satunya lagi ditanya, kenapa kamu nggak jadi pemabuk kayak saudaramu? Kamu tahu nggak, kenapa saya nggak mau jadi pemabuk? Karena papa saya pemabuk. Kan sama alasannya. Alasannya sama, tapi outcome-nya beda. Kenapa bisa begitu? Karena keyakinan dia berbeda. Mungkin anak Tuhan, Tuhannya sama. Tapi persepsi dia terhadap Tuhan itu beda. Ngerti maksud saya? Anak kita boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi maksud saya kalau dia persepsinya ke papanya, papa itu galak. Yang kedua bilang, papa itu baik loh. Beda enggak efeknya ke mereka? Papanya sih enggak beda. Anaknya merasakan hal yang berbeda. Betul ya? Makanya maklumilah teman-teman kita yang sama-sama anak Tuhan, tapi kadang bisa protes sama Tuhan. Maklum. Jangan kita itu ngerti anugerah terus jadi reseh di mata mereka. Jangan. Ya, jangan ya. Jangan ya, Dek. Oke, next. Saya mau jelaskan tentang energeo tadi ini. Energeo, itu tulisannya kenapa EVP? Memang begitu tulisan Yunani ya. Kata Yunani energeo adalah akar dari kata bahasa Inggris energy. Arti dasarnya adalah bekerja secara aktif, menghasilkan suatu efek, beroperasi dengan kuasa, melaksanakan atau mengerjakan sesuatu hingga menghasilkan hasil, bertindak dengan efektif. Kemudian dalam perjanjian baru, kata ini sering dipakai untuk menggambarkan kuasa Allah yang bekerja secara aktif di dalam seseorang. Bukan sekedar potensi yang pasif. Jadi gini ya, energi Tuhan bekerja dalam diri kita itu aktif, saudara. Makanya kadang ya, kenapa ya saya mungkin kalau kesaksian terlalu panjang. Istri saya yang sangat pendiam, tiba-tiba ada energi berputar di dalam hatinya, memberanikan diri berdiri, masuk ke sebuah ruko, yang waktu itu perempuan itu lagi nangis. Itu bukan istri saya itu. Kalau istri saya pasti nggak lakukan itu. Suruh jual asuransi aja nggak berani. Prospek aja nggak berani. Prospek asuransi, nggak berani. Takut ditolak dia. Tapi ini ada seorang ibu yang anaknya baru meninggal. Ketabrak mobil. Anaknya masih kecil. Ibu yang kita tahu anak begitu sayang sama anaknya, tapi anaknya meninggal karena dilindas truk. Dia ada energi di dalamnya. Dia tanya saya, aku pengen bicara sama Cici itu. Ya udah masuk aja. Tapi nggak berani. Lu aja yang masuk, dia suruh saya masuk. Energinya di dia, suruh saya yang masuk. Tapi akhirnya energi Tuhan bekerjanya itu lebih kuat. Mengalahkan ketakutannya. Energi Tuhan bisa mengalahkan kekhawatiranmu. Energi Tuhan bisa mengalahkan keraguanmu. Energi Tuhan bisa mengalahkan perasaanmu yang membuat kamu merasa enggak mungkin saya berani. Enggak mungkin saya bisa. Saya mau ngomong apa nanti masuk. Saya aja masuk pasti udah nangis tuh. Mungkin itu pikiran dia ya, tapi akhirnya dia menyerah pada energi Tuhan. Energeo bekerja dalam dirinya. Dia bangkit berdiri, dia masuk ke dalam, saya diam. Kenapa? Itu suaminya bawa ini ya, golok ya. Golok yang untuk bacok itu. Bukan air kelapa muda. Mereka jualan kelapa muda soalnya. Kita makan di tempat dia soalnya. Dia lagi bacok-bacok kelapa. Istrinya dideketin sama orang. Ini pasti ngomong nanti istri saya sedih lagi kan. Emosi lah suaminya itu. Sebenarnya takut saya. Saya takut istri saya masuk, nanti suaminya datang bawa parang gitu loh, bawa golok. Tapi dia berani masuk dan dia nggak tahu mau ngomong apa juga. Cuman bilang, Ci udah
Tuhan mengasihimu gitu, ngomong gitu aja. Cici itu ngelihat, anakmu baik-baik di surga. Kamu siapa gitu ya? Nanti mungkin istri saya aja yang sharing. Nanti saya jorokin dia ke atas panggungnya. Cuman intinya, ya nanti pasti berani ke atas panggung. Kenapa? Energi Tuhan. itu itu berproses di dalamnya. Sesimpel itu, orang itu hatinya hancur dan dia merasa ini pasti bukan orang biasa yang ngomong. Karena memang itu yang saya mau tanya, anakku baik-baik enggak di sana. Karena anak saya baik, meninggal begitu saja gitu ya. Singkat cerita, orang ini menjadi Kristen. Satu keluarga. Saya enggak bisa jelaskan metode apa yang harus dipakai dalam penginjilan. Saya enggak bisa jelaskan. Itu adalah energi Tuhan yang bekerja terlebih dahulu di dalam hatimu, dalam hidupmu. Baik kemauan maupun pekerjaan itu sendiri. Menurut kerelaannya. Kenapa ya bisa begitu ya? Karena Tuhan sayang sama ibu dan keluarga itu. Hari ini keluarga ini sudah nggak ada di AGF juga Bapak Ibu. Tapi saya nggak masalah. Kenapa? Mereka sudah jadi anak Tuhan. Itu yang paling penting. Bahkan keluarga seperti ini pun saya gagal mempertahankan mereka dalam AGF. Saya banyak kegagalan. Tapi tidak mengapa. Kenapa? Kegagalan tidak membuat identitasku berubah. Aku tetap anak Tuhan yang maha tinggi. Energi Tuhan tetap bekerja dalam hatiku. Mau di gereja AGF, mau di mana, enggak masalah. Karena bagi saya, ini semua milik Tuhan. Meskipun anak-anak Tuhan masih salah paham sama Tuhan. Meskipun anak-anak Tuhan masih salah paham bahwa keselamatan masih bisa diambil sama Tuhan, tapi mereka anak Tuhan yang sekali waktu dalam hidup mereka percaya mereka selamat karena Yesus, bukan karena perbuatan. Mereka percaya itu sebenarnya, tapi masih salah paham. Seolah-olah Tuhan kalau memberi, Tuhan mau ambil kembali. Ya, kalau Tuhan mau ambil kembali, kalau memang itu kehendak Tuhan saudara, enggak usah doa lah kalau gitulah. Kalau kita percaya penyakit kita itu dikasih sama Tuhan, ya jangan doa kesembuhan lah. Itu namanya melawan Tuhan, orang Tuhan yang kasih, jangan cabut lah, betul enggak? Saya kadang bingung, bukan bingung ya, saya lihat anak Tuhan banyak yang bingung. Dia percaya bahwa penyakit ini Tuhan kasih ke dia supaya melatih dia, supaya dia disiplin. Masalahnya dia sudah tahu itu tujuannya untuk disiplin, tapi belum sembuh kan saya tanya, jadi gimana? Mungkin saya kurang belajar makanya belum disembuhkan. Saya bilang memang sih nggak boleh minta kesembuhan kalau gitu. Kenapa? Lu aja percaya itu Tuhan yang kasih. Itu kalau pemberian jangan ditolak, nanti Tuhan marah loh. Bingung dia. Ya, bingung ya. Jadi itu salah paham artinya. Tetaplah mengasihi mereka, tetaplah lihat mereka sebagai anak-anak Tuhan yang perlu dicerahkan. Siapa yang bisa mencerahkan mereka? Saudara, karena saudara hadir hari ini. Oke, nanti kita lihat lagi di ayat berikutnya. Di Kolose 1 ayat 29. Kolose dulu atau ini dulu? Oke, nggak apa-apa, ini dulu. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan. Bagi dialah yang dapat, lanjut dulu. Ini beda. Kolose dulu, ya benar. Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Saudara, orang-orang yang grace based, dia itu kayak apa ya, alergi kalau bilang usaha, tenaga, upaya sendiri, kekuatan self effort gitu kan. Kayak alergi gitu loh. Padahal ya, Rasul Paulus bilang itulah yang kuusahakan. Rasul Paulus mengusahakan dan menggumulkan. Gumulkan apa? Dengan segala tenaga lagi dia bilang. Jadi Rasul Paulus itu dengan sekuat tenaga loh. Lu mau ngomong dia self effort. Cuman dia yang tahu itu self effort atau bukan. Tapi hari ini kita tahu ini bukan self effort. Tapi yang jelas dia keluarkan semua tenaga dia, energian. Ya. Sesuai dengan kuasa siapa? Kuasa Tuhan juga. Tapi dia upayakan semua dengan segala tenaga. Jadi dia juga punya energi. Tapi pakai dengan sesuai dengan kuasa, dinamenya Tuhan. Di cara penjelasan yang lain namanya dunamis. Ya, dunamis itu asal kata dari dynamite. Bahan peledak. Meledak, boom, meledak ya. Itu adalah kuasa.
Artinya kemampuan Tuhan itu semacam punya daya ledaknya sendiri. Ya, sebenarnya apa sih yang dia usahakan dan pergumulkan? Baca ayat sebelumnya nanti, saudara. Dia sedang menggumulkan dan mengupayakan pemberitaan Injil. Karena bagi dia ya, menjelaskan bahwa semua ini Tuhan yang beri loh. Tuhan bisa selamatkan engkau. Tuhan mau jadikan engkau anaknya. Itu dia harus berjuang, saudara. Kemauan untuk memberitakan Injil itu saya yakin berhubungan seperti ayat tadi itu. Dari Tuhan kemauan, baik kemauan maupun pekerjaan. Kalau akhirnya dia berhasil, ya yang bekerja katanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi dinamit atau daya ledaknya Tuhan di dalam dirimu itu bekerja loh saudara. Tapi Tuhan itu tidak pernah mau paksa kamu. Mau diledakkan atau enggak? Mau diledakkan atau enggak? Istri saya contoh yang bagus ya, dia ledakkan gitu. Cara meledakkan adalah keakuanmu disingkirkan. Itu bukan tentang dirimu. Itu tentang Tuhan mengasihi cici itu. Tuhan mengasihi keluarga dia. Enggak ada hubungan sama kamu. Buktinya sampai hari ini enggak ada hubungan lagi. Ya enggak apa-apa. Karena ini urusan Tuhan sama orang itu. Mau diledakkan atau enggak. Bahkan bagi Rasul Paulus, dia gumulkan pun jadi. Kalau kemarin ya, dia enggak ledakkan hari itu. Besok-besok pun harus dia pergi itu. Betul enggak? Cuman menunda aja. Tapi anak-anak Tuhan suka menunda. Kenapa? Keakuannya lebih tinggi ya. Berbicara lebih keras. Janganlah nanti kalau suaminya bawa golok gimana. Terus saya masuk mau ngomong apa. Kalau saya diusir gimana. Mukanya lebih penting. Harga diri lebih penting. Ya kan? Kita itu kan gitu ya. Pelayanan pun pilih-pilih itu. Ada gengsinya enggak pelayanan gini. Ya, contoh. Misalnya biasanya WL tiba-tiba cuman jadi singer biasa. Nah kalau di GBC kan nggak masalah. Tapi bisa jadi ini bermasalah kalau di tempat lain. Kok di setting begitu kan gitu ya. Yang tadinya main gitar tiba-tiba cuman setel dari belakang, nggak kelihatan lagi di sini. Cuman setel suara aja. Tapi ada, itu kan titik yang orang mau muka ya. Tapi ada titik orang yang malu gitu loh. Ya udah saya pilih yang di belakang aja. Ada juga gitu loh. Jadi jangan dikira yang sombong itu adalah orang yang pengen tampil gitu ya. Tapi orang yang rendah diri pun sama jeleknya sama orang sombong itu. Didorong-dorong gak pernah mau tuh. Sama jeleknya sama orang sombong. Apa bedanya? Satu di kanan, satu di kiri. Sama-sama di luar rel itu. Kalau dalam rel itu, sudahlah. Apa yang Tuhan suruh saya okein. Biar energi Tuhan, dinamitnya, kuasanya Tuhan itu diledakkan aja lah lewat aku lah. Aku oke aja Tuhan, silakan pakai. Kalau sudah kayak gitu, saudara akan lihat ledakan-ledakan luar biasa dalam hidupmu, pelayananmu, kesehatanmu, pekerjaan usahamu, hubunganmu. Terjadi ledakan-ledakan cinta. Ledakan-ledakan cinta ya. Oke, itu Kolose 1 ayat 29. Sekarang Efesus 3, ini harus tutup ya, soalnya di sini saya berharap saudara bisa tetap tinggal, stay. Nanti sesi 2 masih saya yang khotbah gitu ya. Siapa tahu ya, rasanya belum cukup. Nanti ketahuan nih pastor. Ternyata sepi berarti ini nggak cocok, bosui. Tapi kalau yang ini hadir lagi berarti sui gitu ya. Oke, Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Padahal doa dan pikirkan itu nggak ada batas kan. Sebenarnya dia melakukan jauh dari pikiran. Pikiran kita itu nggak ada batas loh. Aku mau terbang ke Italia gitu kan. Bebas kan pikiran. Saudara bisa doa apa aja kan, betul ya. Tapi Tuhan bisa lakukan lebih dari itu. Mungkin kita baca selama ini biasa aja gitu. Saya aja baru sadar baca tadi ini. Ya, jujur ya, confess. Saya waktu baca tadi, ini baru ini. Melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Langsung saya kepikiran, betul ya, kita doakan kan gak ada batas ya. Atau pikiran gak ada batas. Ya kan, cita-citaku, aku mau jadi astronot, kan gak ada batas tuh. Tapi begitu
Dulu waktu SD kan cita-citaku mau jadi astronot. Waktu SMP, oh tahu diri lah, hitungan aja nggak bisa. SMA, makin tahu diri tanda petik kan. Astronot itu apa? Sekolahnya di mana pun nggak tahu. Lama-lama, udahlah saya jual pizza aja. Tapi jual pizza pun bisa kaya kan gitu. Cuman nonton film astronot lah. Tapi maksudku cita-cita itu bebas. Orang mau pikir apa boleh gitu loh. Nah kayak doa dan pikiranmu tidak ada batas. Tapi ternyata kuasa Tuhan itu bisa melakukan jauh lebih banyak dari itu. Amin. Ya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja, ergomenen di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, gereja Tuhan ya, dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara puas? Kalau saya puas. Firman Tuhan itu sejujurnya ya, tidak perlu panjang sih sebenarnya. Saudara bisa baca satu ayat, ubah hidupmu seumur hidup, berubah. Satu ayat pun bisa berubah hidup kita. Tapi kalau kita enggak punya persepsi yang benar tentang Tuhan mengasihimu, itu semua ayat yang kita baca itu kayak menentang kita gitu loh. Betul enggak? Kalau kita merasa Tuhan itu enggak di pihak kita, baca Alkitab itu semua kita ketakutan loh. Coba aja lihat, kita disqualify diri kita. Kita merasa, enggak lah, bukan saya nih, ini kan Rasul Paulus. Saya sih enggak di sana. Tapi begitu kita tahu Tuhan di pihak kita, Dia Bapak kita, waktu kita baca ini kan punyaku, ini kan aku juga nih. Rasul Paulus, apa? Saya juga sama dong. Gitu ya. Siapa Tuhan ngomong apapun kepada siapapun di sana, kita merasa kita berhak di sana. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan di pihak kita. Tapi kalau kita nggak percaya Tuhan di pihak kita, baca apapun, sepertinya ini bukan bagian saya, skip deh. Ini enggak, skip deh. Yang hukuman baru, waduh mati deh. Ini kena nanti nih, kan gitu ya. Baca perjanjian lama kan takut kita. Coba baca kisah, Samson ya. Samson. Nazir Tuhan, rambutnya panjang. Kita pasti punya hayalan itu, kalau saya ya, confess lah. Saya confess waktu sekolah minggu. Saya pikir benar bisa. Saya pengen panjangin rambut tuh. Siapa tahu nanti jadi kuat, jadi Samson gitu loh. Habis itu nggak boleh dekat-dekat cewek. Nanti perempuan itu bikin kita lemah. Potong rambut langsung lemes. Jadi kita langsung kayak ada kali ya jimat di dunia ini yang kalau kita pegang jadi kuat gitu loh. Saudara, itu karena saudara nggak pernah merasa Tuhan di pihak saudara justru. Kalau saudara lihat Tuhan sebagai Bapamu, He is your Father, then everything will be changed. Cara kamu melihat akan berubah. Cara kamu berpikir akan berubah. Cara kamu bicara akan berubah. Cara kamu melihat akan berubah. Cara saudara berbicara pun akan berubah. Happy Father's Day. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, saya akan berdoa bagi kita semua. Mungkin hari ini kita pernah berpikir ya, setiap kita datang ke gereja, kita berpikir ya memang kalau namanya hari Minggu, kita pastilah datang ke gereja. Itu semua, sesungguhnya energi Tuhan bekerja terlebih dahulu dalam hatimu. Untuk hadir ke gereja pun ada kemauan baru bisa. Dan kemauan itu pun ternyata lahirnya dari Tuhan. Maka hari ini kehadiranmu tidak akan sia-sia. Bagi saudara yang kebetulan entah gimana caranya menyaksikan rekaman ini ataupun live streaming, ini juga bagian dari Tuhan mengasihimu. Karena meskipun kita nggak kenalan, meskipun saudara menyaksikannya setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian, tapi kasih Tuhan yang ingin dinyatakan kepadamu tetap berlaku. Kapanpun saudara mendengarkan ini. Dan kalau saudara sudah mendengarkan, sedahsyat itu ya kalau menjadi anak Tuhan. Kalau begitu aku mau terima Yesus menjadi Tuhanku. Aku mau bergabung menjadi orang yang dikasihi oleh Bapa. Aku mau deh Tuhan itu menjadi Bapakku. Kalau saudara adalah orang itu, saudara boleh ikut aku berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi,
Hari ini aku mendengar tentang Engkau. Aku mendengar bahwa aku boleh menjadi anak-Mu. Maka hari ini, aku ambil keputusan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, sekarang sampai selama-lamanya. Aku percaya Yesus telah datang, aku percaya Yesus telah mati, aku percaya Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Roh Kudus, tinggallah dalam hatiku, bekerjalah terus di dalam hatiku. Aku mau seperti yang aku dengar hari ini, bahwa energimu bekerja dalam diriku. Aku mau lihat hidupku berubah. Aku mau senantiasa memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari Bapa. Terima kasih Engkau menjadi Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Selamat saudara yang sudah berdoa demikian. Tuhan adalah Bapamu hari ini. Engkau tidak pernah lagi merasa bahwa kelahiranmu tidak dibutuhkan, tidak direncanakan, tidak ada dalam kamus teman-temanku. Tapi kenyataan dan kebenarannya adalah engkau lahir direncanakan Tuhan. Dan Tuhan tetap punya rencana yang indah dalam hidupmu di masa depanmu nanti. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pewahyuan-Mu kepada kami hari ini. Kiranya Engkau berbicara terus dalam hati kami, sehingga pada saat kami membaca firman Tuhan, kami merenungkan perkataan-Mu, beroleh satu hikmat yang baru, beroleh satu penyingkapan yang baru, membuat kami melihat Engkau dari cara yang berbeda, bahwa Engkau ada di pihak kami, dan kami tidak pernah bertentangan dengan Engkau. Bahkan kuasa-Mu, energi-Mu, dinamismu bekerja di dalam diri kami, sehingga semua kemauan kami maupun kemampuan yang kami lakukan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, itu berasal dari Engkau. Kami percaya itu. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan di tempat ini, yang mungkin dalam hatinya selalu ada keraguan saat dia tahu bahwa dia harus melakukan ini dan itu, tapi masih ragu, hari ini disingkapkan. Bahwa itu bukan tentang dirinya, ini adalah tentang diri-Mu Tuhan. Bekerjalah dengan lebih hebat dalam hati kami masing-masing. Kami percaya semuanya indah Engkau sediakan di masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.